yang bawa laptop atau PC buka yang program GDB-nya yang sudah quick setup ya, yang sudah selesai, yang congratulation. Jika sudah, ada kendala waktu mengerjakan ini yang transaksi 1 sampai 3? Bagaimana? Transaksi 1 sudah ya? Untuk komisi ada? Saya ulang, transaksi 1 sudah selesai, bisa? Ada yang ditanyakan? Transaksi 1 sudah selesai ya, bisa ya? Untuk transaksi 2? Transaksi 2? Sudah, bisa? Sudah ya, transaksi 2. Yang transaksi 3? Kalau saya anggap sudah bisa. Saya langsung masuk ke transaksi yang keempat. Ya. Saya langsung masuk ke transaksi yang keempat. Di transaksi yang keempat, itu sebelumnya kalian lihat di transaksi 3 ini, kalian diminta untuk pesan produk, ya. Pesan produk, ya. Itu masuk ke memesan produk, jadi sales order, masuk ke penjualan, pesanan, penjualan, ya, masuk ke sini, pesanan penjualan, meja kantor ini ya, 5%. Ada temanmu yang kemarin di Wabri saya, Bu, kok nilai rupiahnya berbeda? Kenapa? Ternyata pajaknya nggak muncul. PPN-nya nggak muncul, jadi dia hanya nilai 34.625. Nilai PPN-nya nggak ada, artinya kalian mungkin belum lengkap waktu memasukkan quick setup. Jadi di persiapan, ya, di persiapan itu, di persiapan singkat itu diperhatikan persiapan singkat. Di sini kalian harus memperhatikan PPN. Masih ingat ya PPN-nya di mana? Aduh, lupa. Ini, iya ini harus muncul ini. Kalau sampai melakukan transaksi dan nilai PPN-nya nggak muncul, artinya ini belum ada PPN-nya gitu loh. Artinya belum tuntas quick setup-nya kemarin. Jadi kalian bisa ngerjakan materi 5 kalau quick setup-nya ini sudah, quick setup-nya sudah selesai. Sudah congratulation, jadi sudah lengkap, sudah selesai, finish, tamat. Kalau nggak bisa, gitu loh. Itu dipastikan dulu. Nah, ini PPN-nya ini harus muncul ini. Harus ada ini. Oke. Selanjutnya saya mau ngerjakan yang transaksi keempat. Di transaksi keempat ini ada yang namanya
Rudi Purnomo berhasil menjual produk di bawah ini ke pelanggan umum secara tunai. Berarti ini melakukan penjualan secara tunai karena ada kalimat menjual produk secara tunai. Berarti masuk faktur penjualan. Di faktur penjualan di sini kamu masukkan ya. Karena ini pelanggan umum, berarti bukan Jeraya ya. Berarti masuk ke pelanggan tunai. Ya, ini jawaban yang transaksi 4. Pelanggan tunai. Kemudian nomor faktur penjualan SIMF 1601 itu masukkan ke sini. SIMF ya, apa kucing ya, suara kucing ya. Oke, 5 April. Sip-sipnya karena ini tunai, diingat. Kalau melakukan tunai itu pasti invoice date dan sip date-nya sama ya. Karena dia tunai. Oke. Seperti ini. Ya. Namanya penjual salesnya Rudi Purnomo ya. Masuk jangan lupa di soal ini itu melakukan gudangnya harus tampil. Gudangnya ini harus tampil. Coba kalian tampil nggak waktu melakukan sales invoice? Tampil nggak? Kamu lihat dulu punyamu. Kalau nggak tampil, berarti masukkan ke persiapan preferensi, disetting dulu ya. Masuk fitur, di multi gudangnya ini dicentang. Multi gudang sama WPI, ini dicentang. Multi gudang dan WPI. Artinya apa? Di dalam satu nota itu bisa lebih dari satu gudang. Seperti ini, di soal ada 2 gudang. Gudang belakang dan gudang toko. Oke. Setelah itu multi gudang dicentang, WPI dicentang. Oke. Sekarang masuk ke jumlahnya ya. Jumlahnya sebentar. Wallpaper motif. Jumlahnya 5. Harganya ini posisinya di gudang. Bentar. Wallpaper polos ya. Jumlahnya 3. Jumlahnya 3. Tab. Posisinya di belakang. Harganya 350. Setelah itu jadi ini belakang toko ya. Masukkan. Semula ini toko, semula ini belakang. Tapi di kasus di transaksi itu toko berarti dirubah menjadi toko. Seperti ini. Contohnya. Ya. Ini membeli secara tunai. Kalau transaksi secara tunai cash seperti ini. Kalau tunai tanggal penjualan dan tanggal pengirimannya sama. Oke, nah sekarang tinggal bayar. Di soal di sini tertulis bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara Bank Mandiri, ya. Nah, dengan cara Bank Mandiri berarti sampai di sini kita pilih bayar, ya, atau terima pembayaran. Terima pembayaran dicentang 3987. Masuk ke Bank Mandiri. Cek date-nya sesuai dengan soal 5 April. Berarti masukkan di sini
5 April 2016. Di sini juga 5 April 2016. Seperti itu. Ada yang tanyakan untuk transaksi 4? Bisa ya? Bisa, Bu. Jadi yang pertama, kalau melakukan penjualan secara tunai, kodenya sebenarnya gampang ya. Coba dialihkan kalian fokus ke soal ya. Transaksi dari awal. Transaksi 1. Di situ tertulis SQMF. Berarti SQ itu sales quotation. Artinya masuk ke jawaban penawaran penjualan quotation. Itu transaksi 2 ya. Transaksi 3. Di transaksi 3 juga sama. Ada SO itu sales order ya. RC receive cash ya. Kemudian SO. Kemudian transaksi 4. Kadang mungkin bingung ini masuk mana. Menjual berarti sales, tapi sales yang mana? Langsung aja kalau bingung cari di kode. Kodenya ini biasanya kalau di soal-soal seperti ini. Sales apa? SI itu. Sales invoice ya. Sales order seperti itu. Kadang kalau bingung gitu. Itu transaksi 4. Jadi transaksi 4 itu benar kan? Masuk sales invoice ya. SI kamu masukkan jumlahnya berapa karena dia tunai ya. Karena dia tunai artinya bayarnya penuh. Bayarnya lewat terima pembayaran, diklik sini terima pembayaran, muncul seperti ini, dicentang tanggalnya, samain 5 April, masuknya ke bank mana ya. Kalau sudah disimpan tutup, simpan tutup penjualan tunai, ini sudah paid, terbayarkan, simpan tutup, selesai. Itu jawaban transaksi 4. Sekarang untuk transaksi 5. Apa ini? Masuk mana nih? Kira-kira? Ada yang tahu? Transaksi 5 mengirimkan produk yang dipesan. Apa mengirimkan produk? Mengirimkan produk. Di sini ada kode DO. DO artinya delivery order, pengiriman. Berarti masuk pengiriman pesanan. Kemudian ini ke PT Jaya Raya. Ya. Setelah itu mengirimkan nomor formulir pengiriman barang DOMF. Ini jangan sampai lupa. Berarti masuk delivery number ini. DOMF bukan ini ya, SOMF lain. Itu ngambil, berarti tarik data. Jadi kalian mengirimkan pesanan mengirimkan produk berdasarkan pesanan SOMF. Cari di atas, SOMF itu masuk mana? Mau masuk transaksi 3. Jadi transaksi 5 ini kelanjutan dari transaksi 3 SOMF ya, transaksi 5 ya. Berarti masuk pilih pesanan, di sini keluar kan, tinggal centang. Oke. Muncul seperti ini, 15 dan 8. Lah, masalahnya kalian perhatikan dulu. Di transaksi 5 itu ada meja kantor 012315, posisi di belakang, sudah benar. Terus yang berikutnya, ini kursi kantor tipe DLX 8 set, posisinya di gudang semua. Tapi di soal, di kasus, itu ada yang di belakang 6, ada yang di belakang 2. Apa yang harus kalian lakukan? Artinya, angka 8 ini kamu ganti menjadi angka 6. Ini yang harus diperhatikan ya. Angka 6. Sudah? Angka 6. Jika sudah angka 6, nih ya, sekarang yang angka 2 posisi di toko. Gimana, Bu? Apakah saya harus bikin manual? Nggak boleh. Ambil lagi dari sini, pilih pesanan, centang lagi,
Oke, dia akan muncul 2 dan belakang ini diganti dengan toko. Seperti itu. Oke, ini jawaban transaksi 5. Bagaimana? Paham? Dilanjutkan untuk transaksi 5? Iya Bu, lanjutin aja. Paham Bu, paham. Ya, nanti di video aja. Kamu video aja nggak apa-apa. Di video atau di foto, jadi bisa ngulang-ulang. Oke? Iya Bu. Ya. Oke, ini ya. Jadi saya ulang. Transaksi 5 itu lanjutan yang awalnya dari transaksi 3, di mana transaksi 3 itu dia memesan meja kantornya 15, kursi kantor tipe 117 itu 8. Namun di transaksi 5 dia meja kantornya tetap 15, hanya kursi kantor yang semula 8, posisi di gudang belakang ya berubah menjadi 6. 6-nya belakang, 2-nya di toko. Artinya saya ulang, jadi 6, 8 ini tadi diganti 6. Lalu 2 ini kalian nggak boleh bikin sendiri. Ambil data yang dari sini ya, pilih pesanan. Dicentang di sini. Seperti itu. Tinggal dia akan muncul sendiri 2 dari yang 8 tadi dirubah jadi 6, sisanya 2 kalian rubah gudang jadi toko. Oke, setelah itu rubah delivery date-nya, dirubah tanggal 6 bulan 4 2016. Kalian harus benar-benar hati-hati ya untuk menentukan posisi. Kalian ketik tanggal dan nomor formulir pengiriman barang. Jangan sampai kalian lupa naruh di sini lain. Itu juga form pengiriman barang atau bahasa Inggrisnya delivery number ya. Itu posisi mobil box diabaikan. Udah, kalau sudah sampai di sini, lalu simpan tutup. Selesai. And then transaksi 6. Bagian gudang membuat permintaan pembelian. Kalau namanya permintaan, itu pasti istilahnya requisition. Berarti kalau kalian bingung, lihat di informasi di sini. Nomor formulir permintaan adalah PRQ. PRQ berarti purchase. Ya. Masuk ke purchase. Permintaan pembelian. Ini ada kalimat permintaan pembelian di soal. Ya. Oke. Setelah itu permintaan pembelian, di sini kamu masuk ke sini permintaan pembelian. Setelah itu bagian gudang ya, rubah di sini tanggalnya tanggal 07/04/2021. 2000 berapa ini? 16. Oke, request number-nya adalah ini, PRQ 16001. Ini di copy aja. Dan sampai di request number. Request number itu nomor permintaan. Ctrl V ya, PRQ ngambil dari sini. And then kamu masuk ke sini. Kursi kantor 007. Nah, diisi di sini 20. Oke. Set required date atau tanggal pemesanannya adalah tanggal dibutuhkan ya 12 April 2016. 12/04/2016. 12/04/2016. Oke, terus berikutnya meja kantor 0123. Oke. Jumlahnya 20 juga sama. Ya. Ini item. Di sini 12/04/2016. Lalu meja kantor 0222 diisi 10 sama 12
04/2016. Artinya apa? Berarti kalian melakukan permintaan pembelian. Jadi masih meminta ya, belum ada transaksi. Kalau meminta belum ada transaksi, berarti di sini tidak ada rupiah. Jadi masih istilahnya, saya minta pesen deh, saya butuh kursi 20 set, meja kantor tipe ini 20 set, tipe ini 10 set, hanya itu aja. Dan saya mintanya tanggal 12 ini gitu loh. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Terus ini ada quantity order dan quantity receive. Ya. Artinya apa? Jumlah yang dipesan. Sedangkan quantity receive, jumlah yang diterima. Artinya apa? Misalnya saya pesan 20 quantity order. Receive-nya berarti yang saya terima itu bukan 20. Bisa jadi cuma 15 yang di ACC, seperti itu. Ya. Oke. Sudah ya? Sampai di sini? Cukup? Enough? Yang transaksi 6? Hari ini materi 5 selesai ya. Lanjut nanti kalian langsung praktek. Nih, kalau sudah, tak hapus mana ini? Ulangi lagi sebentar. 0222 diisi di sini 10, 12, 04, 20, 16. Oke. Nah, simpan, tutup. Oh iya, permintaan pembelian ya. Ctrl C di description-nya permintaan pembelian. Kalau sudah, masuk, simpan, tutup. Selesai. Transaksi 6 selesai. Ada yang tanyakan untuk transaksi 6? Cukup? 7. Terakhir sampai transaksi 8 ya. Saya tuntaskan sampai transaksi 8. Terus tugasmu adalah praktekin ini. Oke, cukup? Transaksi 6 ya. Sekarang saya lanjut di transaksi 7. Di transaksi 7 ini yang agak sedikit kompleks ya, dikit tapi nggak banyak kok. Kalian sekarang mencerna maksud dari soal. Pada transaksi 7 ya, ada melakukan pemesanan produk. Jadi pesan produk atas permintaan barang PRQ16. Ya, PRQ16 itu mana ini? Oh, yang transaksi 6. Jadi di transaksi 6 itu ada permintaan untuk membeli kursi 20, mejanya 20 ya, sama yang 10. Masih minta. Nah, ternyata 20, 10 itu yang dia minta, itu pemasok atau vendornya, itu ada dua tempat. Di Pearl International, nah ini sudah mulai bahas mata uang asing ya. Pearl International, pakai Singapura dolar, sama Semesta Alam. Ya, ini yang belum kalian pelajari, ini yang baru. Jadi di transaksi 7 ini ada 2 transaksi. Yang satu menggunakan transaksi Indonesian Rupiah, IDR, dan satunya lagi menggunakan Singapura dolar. Kita menggunakan mata uang asing. Nah, sekarang kalian perhatikan di transaksi 6, itu ada 3 produk. Kursi kantor 117, sama meja kantor 123, sama meja kantor 022. Nah, yang kita belinya dari luar negeri ya, pemasar di Singapura, itu ada 2. Meja kantor 0123 dan 222. Itu pakai Singapura dolar. Nah, sedangkan yang satunya lagi menggunakan IDR, Mat PPT Semesta Alam. Oke. Sekarang kita masuk ke purchase order, pesanan pembelian. Sesuai dengan ini ya, kodenya di POMF16. Artinya, PO itu purchase order atau bahasa Indonesianya pesanan pembelian. Di sini kami cari Pearl International. Ini Pearl International. Nah, bedanya ini, kalau kita melakukan pembelian dengan menggunakan pemasok toko dari luar negeri,
Kebetulan di sini adalah Singapura. Ditanya pada saat itu kurs mata uangnya berapa nilai tukar. 1 Singapura dolar, 1 SGD itu setara dengan nilai, ditanya di sini. Nah, kebetulan di soal nilai tukar SGD adalah 9.700. Artinya kalian tulis di sini 9.700. Oke. Nah, kemudian dengan nomor pesanan pembelian PO MF 160001 di-copy, dimasukkan di sini PO number, Ctrl V, PO MF. Dan tanggal 7 April. Di sini ditulis 07/04/2016 ya. Expected-nya nggak perlu ya, cukupin aja. Rate-nya 9.700. Pengiriman melalui angkutan prima, berarti ship via angkutan prima. Nih, ya. Oke. PRQ melakukan POMF 16. Oke, cukup PRQ. Sudah? Sampai di sini, ini cukup. Terus kemudian centang requisition. Jadi tarik data. Transaksi 7 ini melanjutkan dari transaksi 6. Jadi kalian tarik data, requisition, cari PRQ. PRQ ini kita dapat dari mana? Ya dari transaksi 6 yang sebelumnya. PRQ ini ya. Kamu centang, ya, oke. Nah, muncullah 3. Nah, tapi bukan 3 ini langsung disimpan. Lihat dulu, payroll internasional yang ada di soal itu ada 2. Yang pertama pakai meja kantor 0123 yang ini ya. Yang kemudian yang 022. Terus yang atas gimana, Bu? Dihapus. Karena ini punyanya semesta alam sesuai dengan soal. Ya, berarti klik kanan, hapus. Selesai. Ini payroll internasional dengan rate 9.700 ya. 123022 ini. Rupiah diganti SGD-nya 85 Singapura dolar untuk 20 set dan 90 Singapura dolar untuk 10 set. Seperti ini. Ada yang tanya kan? Lanjut Bu. Lanjut Bu. Paham ya? Paham. Udah di-record. Oke, baik. Setelah ini jangan simpan tutup. Kalau simpan tutup berarti kalian udah nggak pakai ini. Padahal kamu harus mengerjakan pakai PT Semesta Alam. Berarti simpan baru. Simpan baru. Masukkan ke sini ulang Semesta Alam. Nah, yang bawah ini ya. PT Semesta Alam. Kodenya PMF 1602. Kenapa 002? Tadi sudah 001. Secara otomatis dia nambah 002. Cuman dirubah di tanggal ini 2016. Sudah cukup. Ship via mobil box. Kalau tadi dia pakai angkutan prima, dia pakai mobil box. Terus bagaimana Bu? Apakah ini nyentang? Nggak boleh. Kalian nggak boleh bikin baru. Tarik data dari requisition, centang ini ya. Oke. Muncullah sisanya yang 20. Diganti jumlahnya 815.000. Oke. Ada yang tanyakan sampai di sini? Maaf Bu, bisa ulang Bu. Saya punya jaringan agak kabur di bagian Yang bagian requisition. Oke, nggak apa-apa, sambil latihan belajar. Apa nih? Ini sudah paham belum? Yang ini? Belum? Belum Bu. Oke. Saya jaringan bisa. Hapus dulu ya. Oke. Masuk ke purchase order. Ya, masuk ke sini. Vendornya beda lagi, Semesta Alam. Ya. Ini otomatis. Tadi yang atas sudah pakai Singapura dolar ya mata uangnya. Terus via-nya pakai mobil box. Ya, ini diganti tanggal 07
04 2000 berapa ini? 16. Oke. Terus nggak usah bikin di sini, ambil data dari sini, sisanya dicentang. Oke. Sudah. Di sini tulis 815.000. Bu, ini sudah selesai salah. Sampai yang bawah ini nilai rupiahnya muncul. Enter. Nah, muncul nih. Oke, seperti ini. Cukup. Selesai. Simpan, tutup. Ingat, lebih banyak tarik data. Kalian nggak bikin baru. Nah, soal yang terakhir, transaksi 8. Mengirimkan faktur penjualan ke PT Jaya Raya atas pengiriman barang pada tanggal nama pengiriman DOMF. Delivery order. Berarti saya kalau bingung, lagi blank, nggak paham soal, pasti yang aku lihat ini kode-kode seperti ini, PO, DO, seperti itu. Delivery order, pengiriman pesanan. Nah, masuk ke PT Jaya Raya. Lah, nomornya DOMF 16001. Ya, tanggal 9 April diganti 09 04 2016 ya. 9 April 2016. Oke, Jaya Raya. Terus bikin apa ini di sini? Mengirimkan faktur penjualan. Mengirimkan faktur penjualan ke PT Jaya Raya. Berarti masuk mana? DOMF itu ada nggak? Atau lagi bikin baru ini? Coba. Tadi kan sudah pesan. Pakai purchase order. Terus pilih pesanannya kok nggak ada ya nih ya. Bentar. Pemesanan produk PT purchase pengiriman penjualan. Oke, ini tadi purchase order. Mengirimkan faktur penjualan atas pengiriman. Oke. Sampai di sini sebentar dulu. Ada yang tanyakan? Sunyi senyap. Bagaimana? Pas, Bu, pas. Oke. Nih. Mengirimkan faktur penjualan. Berarti kamu masuk tanggal transaksi 8 itu masuk faktur penjualan. Masukkan ke PT Jaya Raya, ya. Terus pilih pengiriman sesuai DOMF 16 ini ya. Centang, oke. Muncullah seperti ini. 1562. Loh Bu, 1562 ini dari mana? Kok tiba-tiba muncul seperti ini? Terus ada 18 juta. Itu dari mana? Kamu telusur lagi soal. Cari soal yang isinya itu 1562. Mana 1562 dicari? Lah, ini dia. Transaksi 5, ya kan? 1562 ini. Oke. Seperti itu. Oke, setelah ini diganti di sini 6 April. 6 April. 9 April, sorry ya. 9 April. Tip, sampai di sini. Ini nggak ngapa-ngapain, cuma tarik data aja. Mengirimkan faktur penjualan, berarti masuk ke sales invoice itu faktur, cari namanya Jaya Raya, tarik data di sini, muncul, dipilih, dicentang, keluar seperti ini. Sudah selesai. Hanya ngirim aja, belum bayar ya. Kalau bayar di sini loh ya. Bayar bisa masuk 2 pilihan. Klik bayar atau terima pembayaran, sama aja. Sudah.
Sampai di sini. Saya simpan tutup. Selesai. Finish, materi 5 udah selesai. Ada yang tanyakan? Sudah bisa semua, pinter ya? Terakhir kenapa? Ya sudah, terakhir mengirimkan faktur penjualan, artinya kamu masuk ke sini, Mas. Sini faktur, ya. Kemudian klik PT Jaya Raya, lalu pilih di sini nanti, pilih pengiriman, ada kode DOMF. Itu kamu centang. Selesai. Sudah, simpan. Jangan lupa tanggalnya dirubah. Cukup. Simpan tutup. Kalau mau lihat hasil semua transaksi yang kamu lakukan, boleh lihat dari daftar pembelian dan penjualan. Ya, kalau pembelian misal masuk ke faktur, muncul di sini, dibuang ini kalau lupa lah, ada banyak ini. Ini banyak sekali. Nah, yang tadi ya, ini semua, ini pakai cek. Ya, ini masuk internasional. Terus kemudian ada ini banyak sudah. Kamu bisa cek di sini. Kalau ingin ngecek lewat situ, Mas, Mbak ya. Jadi lewat daftar, ingin tahu penjualan, faktur penjualan. Debu kok nggak muncul? Buang aja filternya dibuang. Wah, banyak ini. Overall muncul semua. Selesai. Tugasmu menyelesaikan ini loh, ya. Ada yang tanyakan? Saya kira cukup. Itu materi saya yang materi 5. Bu. Ya. Bisa. Sudah direkam tadi? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Dari yang tadi, ada yang mau ditanyakan? Ini tugas kah, Bu? Iya, termasuk bagian dari UAS. Jadi benar-benar dicermati. Jadi kamu harus bisa. UAS ya. Nanti ini kan ada sertifikatnya. Kalian dapat sertifikat resmi, bukan dari saya ya. Dari sono, bukan dari aku. Tapi sertifikat itu bisa diterima kalau kamu lulus. Lulusnya ya pelajari ini. Mau menguasai materi ini. Transaksi 1 sampai 8. Sementara. Ini sampai materi berapa? Kalau nggak salah sampai materi 7 kali. Jadi sementara ini dulu, nggak apa-apa. Ini dikuasai dulu langkah-langkahnya. Bagi yang sudah video ya, video langkah atau foto atau apa, silakan. Cuman syaratnya ini bisa kamu kerjakan kalau quick setup-nya yang kemarin tuntas. Ya, tuntas. Semoga masih ingat kamu ya quick setup. Yang import data itu kan, Bu? Iya, betul. Betul sekali. Itu yang betul. Dah. Nanti bisa kamu ngecek di sini lewat faktur back. Sorry ya, faktur penjualan di sini. Ada yang masuk ke sini, ada yang pembelian, faktur pembelian. Ini ada beberapa sudah kamu Kalau yang temanmu yang sudah merekam ya silakan nanti bisa share ke teman yang lain. Ya. Oke. Ada yang tanyakan? Ibu, baterai aku mau mati, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya akhiri. Jangan lupa siapkan mau saya screenshot ya. Oke. Saya akhiri. Saya screenshot dulu. Saya close dulu ya. Ini sudah pada makan semua belum? Sabar, Bu. Oke ya. Saya mulai ya. Ini ngapain absen? Nggak perlu absen pakai chat ya. Saya pegang absen. Udah ini slide 1. Slide 1 ya. Lalu berikutnya slide 2. Saya mulai slide 2. Lalu
Slide Baru bang, Bu. 3. Oke. Wis menang rek. Tak screenshot rek. Apa? 4. Jarod. 5. Ini wajah-wajah lapar paling ya. Kok kayaknya manyun gitu. Udah cukup. Makan, Bu. Belum makan? Oh, enggak apa.